Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raidatu Solehah, NIM 2186206044. Di sini saya memenuhi tugas UTS Sumber Bahan Media kelas H21 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar Cabang Gempol. Baiklah, saya akan menjawab soal dari dosen pengampu saya, yaitu Ari Robianto. Soal yang pertama, menurut paham saudara, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran? Soal yang kedua, berdasarkan sifatnya, media terbagi menjadi 3 bagian, yaitu audio, visual. Jelaskan pertanyaan tersebut. Yang ketiga, sejauh mana pemahaman saudara tentang sumber belajar, media belajar, serta bahan ajar. Yang keempat, jelaskan gambar berikut sesuai dengan pemahaman kalian. Gambarnya itu adalah tulisan guru, media, dan siswa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jawaban yang pertama adalah yang harus diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran itu yang pertama, efektif dan efisien. Efektif yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah keberhasilan pembelajaran yang dapat diukur berdasarkan tingkat tercapai tujuan yang dapat dilihat setelah pembelajaran itu. Sedangkan efisien itu merupakan pencapaian tujuan pembelajaran dengan sumber daya seminimal mungkin. Materi yang disampaikan melalui media ini akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, taraf berpikir siswa. Seperti yang diketahui bahwa sebenarnya media hanyalah berfungsi sebagai alat bantu di dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, media hanya sebagai sarana yang bisa memberikan pengalaman visual pada siswa dalam upaya memotivasi dalam belajar, memperjelas materi yang disampaikan, mempermudah konsep yang disampaikan, mempermudah konsep yang masih abstrak dan kompleks menjadi suatu hal yang lebih sederhana. Yang selanjutnya, interaktivitas media pembelajaran. Media pembelajaran yang dikembangkan hendaknya mempertimbangkan kemungkinan besar terciptanya interaksi, komunikasi, dan partisipasi siswa sebagai subjek pembelajar. Yang selanjutnya, ketersediaan media pembelajaran. Guru hendaknya juga melihat tersedia atau tidaknya media pembelajaran yang nantinya akan digunakan. Tujuan pembelajaran tidak akan tercapai manakala media yang akan dipakai tidak tersedia di sekolah. Dengan demikian, guru juga bisa meminjam atau juga membuat sendiri media belajar yang dimaksud. Apabila kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara kelompok, maka media pembelajaran yang tersedia pun harus tercukupi. Selanjutnya, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran diharapkan bisa
merangsang siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran tersebut juga bisa menjadi suatu stimulus guna meningkatkan kemauan siswa sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar sebaik mungkin. Media yang dipilih itu seharusnya sesuai dengan kemampuan dari guru yang bersangkutan, baik dari segi pengayaan ataupun pengoperasian medianya. Selanjutnya, alokasi waktu. Guru seringkali dikejar dengan waktu bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku. Oleh sebab itu, pemakaian media pembelajaran yang sebenarnya sangat efektif guna mencapai tujuan pembelajaran dan juga kelebihan lain kadangkala dengan sangat terpaksa dikesampingkan oleh guru apabila alokasi waktu tidak sesuai. Selanjutnya, keamanan penggunaan. Penggunaan media pembelajaran juga harus memperhatikan prinsip keamanan dari si pengguna. Apabila tidak hati-hati dalam penggunaan media tersebut, maka bisa menyebabkan kecelakaan tertentu, contohnya siswa menjadi terluka. Dengan demikian, media pembelajaran yang dipakai haruslah media yang aman sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jawaban nomor 2. Jenis-jenis media dibagi menjadi 3. Yang pertama, media visual. Media visual adalah salah satu jenis media yang lebih mengutamakan alat indera penglihatan, sehingga biasanya media ini berbentuk gambar, video, dan sebagainya. Pada umumnya, media visual yang sering digunakan oleh orang banyak adalah proyektor dan informasi yang disampaikan kepada penerima informasi dengan bentuk visual juga. Adapun media visual yang memiliki 2 jenis, yaitu media visual gerak dan media visual dalam. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang biasanya dipakai untuk menyiarkan suatu informasi atau pesan melalui suara. Oleh sebab itu, alat indera pendengaran menjadi alat indera yang cukup penting dalam menerima pesan melalui media audio. Yang selanjutnya, media visual audio. Media visual audio adalah jenis media yang menggabungkan media visual dengan media audio, sehingga informasi yang diberikan berupa gambar atau video yang memiliki suara. Oleh sebab itu, tak sedikit orang mengatakan kalau media visual audio ini menarik untuk dilihat dan didengar. Selanjutnya, manfaat media. Pada dasarnya, media memiliki banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan langsung atau di waktu yang akan datang. Akan tetapi, manfaat utama dari media adalah bisa meningkatkan hubungan komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini manfaat dari media. Yang pertama, masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih cepat sehingga tidak ketinggalan informasi yang semakin cepat diterima oleh pengaruh dengan adanya perkembangan teknologi atau internet. Yang kedua, masyarakat mudah memberikan informasi karena bisa diberikan melalui handphone. Selanjutnya,
saya akan menjawab jawaban nomor 3. Yang pertama itu ada sumber. Sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, orang, dan barang digunakan oleh peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam berbentuk gabungan. Biasanya dalam situasi informal untuk memberikan kemudahan belajar. Sumber-sumber itu meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Pesan merupakan informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai, dan data. Yang selanjutnya ada media. Media pembelajaran yaitu alat bantu proses belajar mengajar dan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan. Dalam pembelajaran tentunya untuk mengurangi hambatan dalam proses pembelajaran sehingga tercapai hasil pembelajaran yang maksimal. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru menuju penerima atau siswa. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima, mengelola informasi guna mencapai tujuan pembelajaran secara umum. Manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Pemilihan metode pembelajaran sangat mempengaruhi media pembelajaran yang digunakan. Hal tersebut berarti bahwa pemilihan media pembelajaran harus didasarkan pada metode pembelajaran yang digunakan. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran dapat membawa manfaat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, perangkat pembelajaran berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan dapat berupa cetak atau artikel, komik, infografis, maupun non-cetak atau audio dan video. Bahan ajar dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Referensi materi, perangkat yang dirancang untuk membantu dalam penjelasan materi atau topik secara spesifik. Latihan atau asesmen, perangkat yang dirancang untuk membantu asesmen siswa, baik asesmen diagnostik, formatif maupun sumatif. Refleksi instrumen, alat bantu untuk refleksi guru dan siswa setelah pembelajaran. Bahan ajar dapat berupa cetak, artikel, komik, infografis maupun non-cetak atau audio dan video. Contoh yang dilampirkan pada artikel ini adalah buku murid, buku guru, atau video. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jawaban nomor 4, yaitu jawaban yang terakhir. Definisi guru itu sendiri adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk melarang suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Dalam hal ini, guru tidak hanya melarang pendidik formal, tetapi juga pendidik lainnya dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangat penting dalam proses penciptaan generasi penerus yang berkualitas baik secara intelektual maupun akhlaknya. Sebagai
segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi media sebagai segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara, sarana, alat untuk proses berkomunikasi. Media adalah memudahkan seorang guru untuk mengajar. Selanjutnya, media. Media adalah alat yang mendukung kebutuhan dan kegiatan, membuatnya lebih mudah bagi setiap orang yang menggunakannya. Lebih khusus lagi, konsep media dalam proses belajar cenderung didefinisikan sebagai alat grafis, fotografi, atau elektronik untuk memperoleh, memproses, menata ulang informasi visual atau verbal. Selanjutnya, siswa. Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar, di mana dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa akan menjadi faktor penentu sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Pengertian siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Siswa adalah pribadi yang unik, mempunyai potensi, dan mengalami proses berkembang. Dalam proses berkembang itu, siswa membutuhkan bantuan yang sifat dan contohnya tidak ditentukan oleh guru tetapi oleh anak itu sendiri dalam suatu kehidupan bersama dengan individu-individu yang lain. Baiklah, mungkin hanya itu jawaban dari saya. Bila ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu dari saya. Baiklah, saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.